Selamat pagi adik-adik. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, baik. Nah, apa kabar semua? Selamat pagi adik-adik semua. Tadi udah berdoa ya. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan salam. Om Swastiastu, adik-adik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, semua sehat? Yakin? Alhamdulillah. Kemudian, kok ini ada beberapa yang tidak masuk sepertinya ya? Tapi tidak apa-apa. Eh, supaya kita semangat, semua berdiri dulu, berdiri dulu. Biasa, salam pagi, biar semua semangat ya. Semangat pagi. Ya, keren. Boleh duduk lagi, silakan. Baik, sebelum kita belajar hari ini, kita cek dulu ya, siapa yang tidak masuk. Nah, di sini ada lima temannya tidak masuk. Ini kemana ini? Ada Vina. eh, di sini keterangannya sakit. Ada yang Nita. Di sini Alpa. Kemana? Ada yang tahu Nita kemana? Nggak tahu. Oh ya, nanti dihubungi ya. Dihubungi lewat grup PA boleh. Secara Japri juga boleh. Oke, yang lain ini ada izin-izin. Oke. Ada 5 temannya berarti. Tapi enggak apa-apa. Tetap kita semangat belajar ya. Nah, sekarang eh, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang minggu kemarin, minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat tidak sistem peredaran darah? Tentang sistem peredaran darah. Nah, eh, ada yang masih ingat organ-organ sistem peredaran darah kemarin apa aja? Apa? Coba angkat tangan. Siapa berani? Oh ya, Wahyu. Jantung, pembuluh darah, dan darah. Iya, itu ya. Wahyu tadi temannya sudah jawab. Ada jantung, pembuluh darah, kemudian darah. Bagus, sudah tepat. Kemudian, apalagi yang bisa kita ingat lagi? Coba yang bisa adik-adik, anak-anak sekalian ingat. Selain dari organ itu berarti, nah mekanismenya kemarin ada sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil. Siapa yang tahu bedanya? Coba, Marta bisa. Nah, jadi yang membedakan kemarin apa? Kalau dia sistem peredaran darah besar, itu lintasannya lebih panjang. Berarti dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Nah, kalau dia sistem peredaran darah kecil, lintasannya lebih singkat, lebih kecil, jantung ke paru-paru. Iya, benar sekali. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan, ada yang pernah olahraga, lari, atau main futsal, main bola. Nah, kalau anak-anak lari, terus yang larinya lumayan cepat dan lama, apa yang dirasakan? Jantungnya berdetak lebih cepat, lebih keras suaranya.
Ya, kemudian apa lagi? Ada yang pernah sampai pingsan tidak? Tidak, berarti masih masih kuat ya. Nah, tetapi kalau kita lari, berarti jantungnya itu berdetak lebih cepat, kemudian napas juga tersengal-sengal. Kalau dia yang ada yang sampai parah juga bisa sampai pingsan. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu tidak? Kurang pemanasan, kata temannya. Apalagi? Iya, benar. Jadi, kata kawannya tadi, Marta jawab, jantung itu bekerja lebih cepat, memompa darah lebih kuat. Nah, jadi benar. Jadi ketika kita lari dengan aktivitas yang tinggi, misalkan olahraga lain juga, nanti jantung ini respon tubuh, jantung ini akan memompa darah lebih kencang karena untuk menyuplai kebutuhan oksigen di dalam tubuh, kemudian di dalam otak semuanya perlu oksigen untuk pembakaran energi. Jadinya darah itu harus dialirkan, diedarkan. Nah, tetapi kalau ternyata nanti ada gangguan, jantungnya tidak kuat memompa, stamina tubuhnya sudah tidak kuat, bisa sampai pingsan. Kebutuhan oksigennya tidak dapat disuplai secara penuh. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu, sekarang kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan yang terdapat pada sistem peredaran darah. Nah, sebentar. Kita hidupkan dulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menganalisis apa saja penyakit yang terdapat pada sistem peredaran darah atau kelainan-kelainan itu. Kemudian kita akan menganalisis juga penyebab terjadinya. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian kita identifikasi cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari gangguan tersebut. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada tayangan video dulu. Jadi nanti anak-anak sekalian, eh, Bapak tidak akan memberikan banyak materi di awal, tapi akan saya tunjukkan video. Nanti anak-anak menganalisis. Coba berpikir apa kira-kira eh, yang dimaksud dari video tersebut. Ada video stimulus lah. Sebentar. Bluetooth mode. Bisa dilihat ke layar di depan semua? Nah, di sini ada video. Coba kita simak bersama dulu. Pernahkah kamu mengalami kemacetan di sepanjang jalan? Tahukah kamu penyebab dari kemacetan tersebut? Kemacetan dapat terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan yang ada melebihi kapasitas jalan. Kemacetan mengakibatkan terhambatnya pengguna jalan menuju tempat tujuan.
Pembuluh darah dapat mengalami peningkatan karena berbagai faktor. Salah satunya penumpukan kolesterol yang akan menyebabkan adanya serat dalam pembuluh darah. Serat tersebut akan menghambat aliran darah menuju organ tubuh. Dikutip dari penelitian tahun 2020, penimbunan kolesterol dapat terjadi karena kebiasaan buruk, seperti mengkonsumsi makanan berlemak dan garam berlebih, Silakan di sini aja. obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik. Apabila peningkatan terjadi pada pembuluh darah lengkap, maka akan menyebabkan penyakit stroke. Tentu, kamu sudah tidak asing lagi bukan dengan penyakit stroke. Nah, itu tadi salah satu video yang menunjukkan adanya kemacetan. Sebelumnya adik di depan, di sampingnya adik seni. Ya. Nah, dari video ini, apa yang bisa kita, informasi yang bisa kita dapatkan, coba. Nah, sekarang kan kita melihat ada kemacetan yang cukup padat, parah. Nah, pernahkah anak-anak sekalian melihat kemacetan di jalan raya dekat-dekat rumahnya? Misalkan ada kegiatan atau pawai ogoh-ogoh, bisa ada pohon tumbang. Pernah kemacetan di depan rumahnya? Apa yang terjadi? Jalurnya terhambat. Kemudian apalagi sesak, padat. Nah, kalau kita analogikan kemacetan tersebut, nah, hal serupa juga ternyata di sistem peredaran darah kita juga seperti itu. Jadinya kalau darah beredar, sirkulasinya terhambat di pembuluh. Nah, misalkan kita ibaratkan kendaraan-kendaraan ini adalah sel darah, kemudian jalan raya ini adalah pembuluh darah. Nah, kalau dia ada hambatan, ada sesuatu yang menghalangi dia untuk beredar di dalam tubuh, itu maka akan terjadi gangguan. Gangguannya bisa macam-macam, tergantung dia macetnya di mana, bisa di otak, kemudian bisa di jantung dan segala macam. Nah sekarang ada beberapa kasus yang harus ada anak-anak sekalian analisis. Ada beberapa, nah saya tunjukkan gambarnya. Nah, oh iya langsung saja. Jadi sekarang Bapak akan membagikan anak-anak semua LKPD. Nah, tetapi sebelum itu, sekarang semua membagi kelompok dulu. Jadi yang cowok ada 2, 6, 8 orang, bisa dibagi 3. Seperti biasa kita pakai hitungan aja ya. Mulai dari hitung 1 sampai 3, ulang lagi 1 sampai 3. Coba, dari Wahyu. 1, 2. Ingat nomornya ya. Yang perempuan, coba. 2, 3. 1, 2, 3. Ingat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang dapat nomor 1, silakan kumpul dengan yang dapat nomor 1 di sini. Yang dapat nomor 2, silakan duduk di sebelah sini. Yang dapat nomor 3, silakan duduk di sebelah sini. Jadinya ada 3 kelompok. Ayo silakan. Boleh berpindah tempat duduk bagi kelompok. Ingat nomornya tidak? Bangkunya ditinggal aja. Bangkunya dibiarkan aja. Oh ya,
Mejanya boleh, mejanya boleh disatukan biar nyaman bekerja kelompok. Ini yang kelompok 3 siapa aja? Ya, di sini. Silakan, mejanya boleh disatukan. Misalkan pakai 4 meja boleh. Yang penting ini. Ayo, di sini, di sini. Ini bisa digeser ke sini aja. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, mejanya bisa disatukan. Ya, pakai 4 meja aja. Nah, sudah, sudah. Nah, kasih lewat dulu, kasih lewat dulu. Saya mau lewat. Bentar. Kasih jarak biar saya bisa lewat. Permisi, permisi. Sudah? Nah, sekarang sudah ya, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang ada LKPD. Di sini ada gambar, ada 3 kasus. 3 kasus nanti adik-adik atau anak-anakku semua. Nah, contoh, coba saya kasih contoh. Nah, semuanya bisa hadap depan sebentar. Nah, contohnya nanti seperti ini. Di kasus 1 ada tampilan gambar foto orang yang ditunjukkan dengan ciri-ciri seperti pada gambar. Ada keterangannya juga, ada keterangan pengantar. Nanti dari gambar ini adik-adik bisa menganalisis, menerjemahkan. Kemudian bisa memunculkan atau memperoleh informasi. Kemudian adik-adik sama-sama bekerja, berdiskusi untuk membuat hipotesis. Hipotesisnya apa, mengapa, bagaimana, yang bisa ditunjukkan dari gambar. Nah, sekarang LKPD-nya saya bagikan. Ada 3 kasus. Masing-masing kelompok memiliki kasus yang berbeda. Nah, kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan kasusnya masing-masing. Mengerti? Ya, coba. Nah, sekarang kita waktu mengerjakannya sekitar 20 menit saja ya. Jadinya kerjanya diskusi dengan baik supaya pekerjaannya bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, ini saya bagikan LKPD, bisa didiskusikan. Ini juga bisa didiskusikan ya. Duduknya agak apa dengan kelompoknya? Agak dekat. Kenapa? Enggak apa-apa. Ayo, silakan anak-anak semua bisa dimulai. Waktunya sekitar 20 menit. Nah, jadi kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan. Nah, jadi
Anak-anak semua, jawabannya atau kasus itu bisa silakan cari informasi dari manapun. Dari gadgetnya boleh, ya diisi, silakan. Ada di halaman depan nama kelompok, silakan diisi, ditulis, nggak apa-apa, ditulis saja. Ya, kalau dia lebih anggota kelompoknya dari kolom yang tersedia, silakan dilebihkan juga tidak apa-apa. Ditambahin nomornya nggak boleh. Nah, informasinya silakan dicari dari internet boleh, dari buku boleh. Jadinya kan semua punya HP, semua punya paket, ada. Nah, kalau ada HP-nya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan cari informasi tentang pelajaran. Ayo duduk di sini, hadap sana, hadap kelompoknya. Kenapa? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan HP-nya juga dimanfaatkan untuk ini. Cari jawabannya di HP, boleh di internet, boleh silakan. Ya, diisi. Nah, isi aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, boleh ditanyakan. Ayo, bekerja, bekerja. Waktunya masih lama. Silakan. Kenapa? Kenapa? Sudah sarapan? Belum? Ayo, kerjasama, kerjasama. Nanti masing-masing kasus itu dipresentasikan, kemudian kelompok lain menyimak dari penyampaian teman-temannya, kemudian nanti baru kita seragamkan hasilnya semua.
Itu bahaya. Kalau sebenarnya kalau saya tadi minum-minum boleh bahaya. Ayo kerjasama. Nah, jadi kalau kerja kelompok boleh kerjasama ya. Tapi nanti kalau ulangan, ujian, tidak boleh. Jadinya manfaatkan ketika kerjasama itu manfaatkan. Jadi yang tidak bisa silakan tanya teman-temannya yang lebih bisa. Ayo itu dilihat. Kelompok satu kasus satu, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 3. Ya, kami udah menyimpulkan gimana aja itu gejala-gejala stroke kan. Dan dari cara bikin itu sudah Bagus. Ayo waktunya masih. Waktunya masih 15 menit lagi, masih lama. Silakan.
Ayo, ini sudah dapat berapa? Baru dapat 4. Ya, lanjutkan, lanjutkan. Ayo, diskusi, diskusi. Sama-sama temannya ini. Dekatan, dekatan dong. Seni, kenapa? Ayo, gabung sama teman-temannya. Ayo, udah kelas 8 ini. Bentar lagi naik kelas 9. Bentar lagi jadi kakak paling ini. Bentar lagi jadi kakak kelas tertua. Nanti kan pakai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesulitan ya. Nah, jadi karena kelompoknya ini cukup gemuk ya, kalau dipecah jadi 6 terlalu sedikit, kalau dipecah 3 agak gemuk. Nanti yang maju presentasi cukup perwakilan 4 orang saja. 4 orang jadinya ditentukan siapa anggota kelompoknya yang akan maju presentasi. Nggak apa-apa, boleh. Kalau mau 5 juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Oh, berlima. Oh, iya, nggak apa-apa. Langsung semua maju. 2, 4, 6. Waktunya masih 10 menit. Ayo, 10 menit lagi. Ada yang menemui kesulitan? Lancar? Jaringannya lancar?
Ayo, ayo kerja kerja. Gimana? Udah jadi belum? K31 ya. Ayo, ayo, kerja sama teman-temannya. Jangan nih. Udah jadi belum? Sudah. Ayo, ayo kerja kerja kerja. Coba permisi sebentar. Permisi, permisi. Lewat, lewat dulu, lewat dulu. Permisi. Gimana? Ayo kerja sama kelompoknya. Ayo, tinggal 5 menit. Cukup? Banyakan. Iya, nanti dibaca. Ininya dibaca. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Saya mau lewat dulu. Sudah, sudah.
Ayo, kerja, kerja. Yang sudah selesai jawabannya dikoreksi lagi. Yang belum, silakan dilanjutkan, dicari di HP-nya atau di buku paketnya. Nah, kalau anak-anak suka buka YouTube, jangan cuma membuka apa ya, sinetron. Buka video edukasi banyak. Edukasi, tinggal ketik sistem peredaran darah. Nanti di videonya muncul banyak sekali tentang sistem peredaran darah. Mekanismenya semuanya ada. Jadinya sekarang adik-adik bisa belajar, malah bisa lebih dulu tahu dari gurunya. Jangan cuma dipakai untuk main game. Ini anak-anak sekarang ini suka mabar. Wih, yang perempuan ada yang main game juga? Ada. FF. Wow. Ya, selain main game boleh lah, tapi jangan terlalu sering sampai hidup hanya untuk main game. Jangan. Main game sesekali aja, selingan untuk refreshing, kemudian untuk mengasah otak juga bisa. Jadi game itu juga sebenarnya bisa untuk mengasah otak, eh, memikirkan strategi, adu strategi. Kita juga bisa berpikir, tetapi jangan terlalu berlebihan. Jadinya selingkan dengan membuka pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Ayo, waktu tinggal 4 menit.
Yang bawa minum silakan boleh minum. Yang bawa permen boleh sambil dibuka. Tapi kalau makanan jangan ya. Kalau cuman permen aja yang boleh. Nanti selesai pelajaran. Nah, ayo waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah jadi semua? Sudah ditentukan siapa yang akan maju? Oke, kalau begitu sebentar lagi, ayo kita. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 sudah siap? 3. Nah, jadi bisa kita lihat di depan. Kasus satunya gambarnya seperti yang di depan. Silakan. Eh, semua menghadap ke papan tulis. Nah, jadi kasus 1 seperti pada gambar di depan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Yang kasus 2 seperti gambar yang ini. Nanti siap-siap dipresentasikan oleh kelompok 2. Dan yang ketiga seperti ini. Nah, dari gambar ini apa yang informasi yang bisa kita dapatkan? Ayo, kalau sudah siap,
Kelompok satu boleh maju. Silakan. Nah, kelompok lain disimak. Jadi kasus satunya seperti ini ya, disimak. Nanti semuanya akan bertukar informasi. Jadinya kelompok satu nanti akan mengambil informasi dari kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 3 juga akan mengambilkan mendapat informasi dari kelompok lain. Silakan siapa yang akan membuka presentasi. Oleh saya, Iya. baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Tayyib Putra, dan di sebelah saya ada perkenalkan nama saya ada Uni Putra. Kami akan mempresentasikan kasus pertama yang berhubungan dengan Nah, ya gambarnya kemudian dibaca itu petunjuknya. Nah, untuk presentasinya santai saja ya, pelan supaya teman-temannya bisa dengar. Ayo, yang lain nyimak, yang lain menyimak. Silakan. bisa saya mulai presentasi sebelumnya. Baik, silakan awalnya untuk dibaca. Langsung Pegang, saja. pegang sendiri aja. Orang pada gambar di atas masih sedang berbicara tentang rasa serta kerukuhan. Setelah diperiksa dokter, ternyata yang merasa adanya merupakan pembuluh darah di lepas. Dari yang kami jelaskan dari kelompok kami, ada soal yaitu gangguan atau penyakit apa yang diderita oleh orang tersebut. Izinkan saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jawabannya adalah stroke, yang merupakan kondisi yang terjadi ketika pasukan darah otak mengalami gangguan atau kekurangan akibat penyumbatan. Stroke ischemic kalau susah dalam dunia, atau pecahnya pembuluh darah kalau susah dari sini. Baik, itu jawabannya dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Irwan. Terima kasih, Kak. Silakan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Silakan saya berikan kesempatan kepada Wahyu. Silakan, Kak. Yang kedua ada apa penyebab gangguan atau penyakit tersebut terjadi? Jawabannya stroke ischemic. Stroke ischemic terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyekitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Dan yang kedua ada stroke hemorrhagic. Kondisi stroke ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, misalnya hipertensi dan yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, serta menjalani pengobatan dengan pengisian darah. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Silakan, Debbie. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa saja gejala yang dirasakan pada penderita gangguan atau penyakit tersebut. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu yang pertama salah satu sisi wajah akan terlihat lebih kurus dan penyintas tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terbuka. Yang kedua, penderita dapat mengalami rasa kelelahan karena merasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lelah, bukan yang perawat pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun tidak terlihat sadar. Sementara itu, gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual dan muntah, sakit kepala hebat yang dalam sedang bergerak, disertai kaku pada leher dan pusing seperti terbesar atau vertigo, mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan atau dispaudia, sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami pola
Baik, terima kasih atas presentasinya, Dedi dan Bernali. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak? Ya, Izinkan saya tutup presentasi ya, Pak ya. ya bagus sekali presentasi dari kelompok satu. Kita beri tepuk tangan dulu. Kami aturkan para santri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Baik. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok satu. Nanti kita seragamkan jawaban di akhir sesi ya. Silakan kelompok dua maju. Kelompok dua. Siapa yang jadi moderator? Agak dekat. Ya, kelompok satu bisa disimak juga ini. Simak teman-temannya. Semua ada depan, semua ada depan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya terlebih dahulu. Silakan. Ya, suaranya dikencangin lagi ya, supaya teman-temannya bisa dengar. Soal nomor 3, apa saja gejala yang dirasakan pada penderita gangguan atau penyakit tersebut? Gejala serangan jantung bisa berbeda-beda pada setiap orang. Bahkan pada setiap serangan ada orang yang mengalami gejala ringan, ada juga yang mengalami gejala parah. Bahkan ada juga yang tidak mengalami gejala sama sekali. Namun, gejala umum serangan jantung dapat berupa nyeri dada yang terasa ditekan dan sesak, rasa nyeri atau tidak nyaman yang menjalar ke bahu, lengan, punggung, leher, rahang, gigi, atau kadang perut bagian atas, keringat dingin, kelelahan, mulas, atau gangguan pencernaan, sakit kepala ringan atau pusing secara tiba-tiba, mual, dan sesak napas. Soal nomor 4 akan dibacakan oleh Isi. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak pada penyakit tersebut? Yang beberapa cara untuk mencegah serangan jantung. Jawabannya saya diusahakan dari beberapa bahkan berat sehat dengan pola makan yang menyehatkan jantung. Selain itu, kurangnya makan secara teratur serta pola stres bahwa kondisi kesehatan lainnya risiko serangan jantung dapat meningkatkan jika ada kondisi seperti demam berdarah, tinggi, dan diabetes.
Iya. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ayo, karena teman kelompoknya 5 orang berarti semuanya maju. Biar tidak ada yang tertinggal. Kasihan kalau tertinggal sendiri. Moderator, suaranya kencang ya, supaya teman-temannya bisa dengar. Ya, mulai. Oh iya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mulai yang membaca nomor 1. Bila nyeri dada, gangguan penglihatan, lainnya. Saat dokter mengukur tekanan gangguan ini dapat menyebabkan penglihatan risiko terjadi kematian. Apa penyebab gangguan penyakit tersebut terjadi? Potensi terjadi jenis. Pertama, Lebih besar suaranya, Dek. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu mengonsumsi makanan sehat, hipertensi masukkan darah, mengonsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, segera bebas teratur, menjaga pasokan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, membatasi semua lemak jenuh, menghilangkan atau mengurangi lemak dan dalam diet.
Baik, ada yang mau tanya? Baik, kami tutup dengan partisipasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Nah, jadi 3 kelompok sudah maju mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi 3 kasus. Yang pertama tadi disebutkan bahwa kelompok 1 apa kasusnya? Stroke. Kelompok 2 tadi apa? Serangan jantung. Kemudian yang kelompok 3 apa? Paramex. Apa? Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sebelum kita menyamakan persepsi, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan, Adik Juni. Iya. Yang lain dengar pertanyaan temannya? Jadi temannya tadi nanya, selain yang 3 tadi, adakah penyakit lain yang terjadi pada sistem peredaran darah? Ada, tentunya masih banyak lagi gangguan yang lain. Nah, tetapi karena kita semua sekarang sudah memiliki akses yang sangat luas, semua sudah punya HP, ada paket, jadinya sekarang informasi bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Nah, sekarang coba kita simulasikan ini. Pertanyaan eh, Juni, coba kita cari di internet. Nah, kita cari beberapa penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, ini dia. Jadi selain yang kita bahas tadi, yang 3 masih ada. Nah, ini ada tekanan darah tinggi. Kemudian ada aterosklerosis, yaitu kondisi ketika pembuluh darah menyempit. Kemudian ada serangan jantung, sudah kita bahas tadi, ada trombosis. Kemudian ada iskemia, ada stroke. Nah, stroke ini juga sudah kita bahas tadi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa adik-adik juga cari referensi sendiri, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian masih kurang, kita cari lagi. Nah, ini lagi ada. Nah, di sini ada anemia. Di sini kalau anemia, kekurangan hemoglobin. Jadinya kita pernah sering mendengar juga orang-orang yang biasanya sakit, kita donorkan darah karena dia kekurangan hemoglobin atau sering disebut juga dengan HB. Kemudian ada talasemia, merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh. Kemudian ada leukemia. Leukemia ini juga sering kita dengar, kanker darah, suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Nah, kemudian ada lagi hemofilia, merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku. Jadi ketika kita luka, darahnya kok sulit nutup, tetap ngalir. Nah, itu juga suatu kelainan. Kemudian ada hipertrofi. Ada hipertrofi, ada varises, kemudian, nah di sini ada hipertensi, hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tadi kita bahas. Nah, selain dari hipertensi, ada juga lawannya apa? Hipotensi. Jadi kalau terlalu tinggi juga tidak bagus, tapi kalau terlalu rendah juga tidak bagus. Nah, jadi tekanan darah rendah juga menjadi suatu kelainan yang berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. Nah, itu tadi. Jadi, beberapa kelainan-kelainan tadi
Nah, setelah kita simak tadi kan ada umumnya. Kalau yang stroke tadi disebabkan oleh, coba, ayo dibuka. Kalau stroke, nah, kalau stroke tadi pembuluh darahnya pecah atau bisa juga tersumbat. Apa yang menyumbat? Kalau pembuluh darahnya ada kandungan-kandungan atau zat-zat yang terdapat pada pembuluh darah, misalkan ya ada lemak, kolesterol, itu kalau jumlahnya terlalu banyak, itu bisa menyumbat dan menyebabkan gangguan tadi. Kemudian yang kelompok 2 tadi apa kasusnya? Serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung disebabkan karena, nah, jadi aliran darah itu ke jantung itu kurang karena adanya penyumbatan. Jadinya jantung itu untuk memompa bisa bekerja lebih ekstra, jadinya terganggu. Itu pada kasus berat juga bisa terjadi kematian karena jantungnya itu berhenti beroperasi. Itu juga bisa. Kemudian yang kelompok 3 tadi ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadinya, nah setelah kita mengetahui berbagai kelainan-kelainan tadi, apa yang bisa kita petik hikmah dari hal tersebut? Apa? Jadi untuk kita senantiasa selalu menjaga apa? Menjaga kesehatan, jaga pola hidup, rutin berolahraga. Apalagi? Apa? Tidak merokok. Minuman yang keras. Apa itu minuman yang keras? Apa? Ya, tidak meminum alkohol. Jadi, setelah kita mengetahui berbagai kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah, nanti kita supaya kita tahu, jadinya kita bisa untuk menjaga kesehatan, pola hidup kita perbaiki, rajin berolahraga. Yang laki-laki yang suka lari, misalkan, silakan lari pagi atau lari sore boleh dengan intensitas yang cukup, jangan berlebihan. Kemudian misalkan suka main bola atau main futsal, silakan olahraga. Yang perempuan, biasanya yang perempuan itu suka apa? Lari sore, jogging. Apalagi bulu tangkis, bagus. Kemudian ini, misalkan ke taman kota sore-sore, lari keliling taman kota. Itu menjadi aktivitas yang positif daripada sekedar duduk-duduk main HP 24 jam. Nanti itu juga akan menyebabkan terjadinya berbagai gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, jadi itu dia pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi sudah mempelajari beberapa kelainan. Nah, ada 3 kasus tadi apa? Ada stroke, kemudian serangan jantung, hipertensi. Kemudian ada juga yang lain, masih banyak lagi, bisa adik-adik explore sendiri nanti. Kemudian setelah kita mempelajari ini, kemudian tadi berdiskusi bagaimana, apakah perasaan adik-adik setelah mempelajari ini bagaimana? Jadi tahu. Apalagi? Hah? Bagaimana? Senang. Ada siapa yang senang? Nah, jadi kita belajarnya bervariasi supaya kadang kerja kelompok, kadang kita kerja bekerja juga di luar kelas supaya lebih menyenangkan. Kemudian kesulitan-kesulitan, ada yang menemukan kesulitan tadi? Tidak, aman ya karena semua sebenarnya sudah tersedia di media sosial, di internet, di YouTube, informasi-informasi sudah gampang kita peroleh. Nah, kemudian karena sekarang sudah sudah kita pelajari, pertemuan sebelumnya sudah
organnya sudah, fungsinya sudah, mekanismenya, kemudian sekarang kelainan-kelainannya, maka di pertemuan berikutnya kita akan ulangan sumatif. Jadinya semuanya belajar. Jadi saya rasa tadi dari pemaparannya semua sudah pintar-pintar ya. Harusnya semua dapat dilibas dengan gampang. Astagfirullah. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan sumatif. Nah, sekarang silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hati-hati, ada kabel. Sudah? Semua silakan duduk di posisinya masing-masing. Ayo, duduk di tempatnya masing-masing. Silakan. Ya. Nah, kalau sudah duduk, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Oh ya, satu lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih dan saya aturkan para mesanti. Terima kasih. Selamat siang adik-adik.